Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo, Rekan Mita. Halo, rekan Rima. Ya, baik. Bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembandaan terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Mereka para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon, maksud saya di hutan Temon. Kemudian di situ uh, anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian. Dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya. Dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi, namun si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan, ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah
sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SG. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SG di salah satu SG di Kabupaten Pacitan. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau kesek betah anjing. Ini kok anjingnya? Sanes. Oh, sanes. Keluarga. Anjing dulu gaji. Masalah. Karuan ngene ra dadi ngen wong ae. Iya, tapi kurang normal kan, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo rokok. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini. Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembandaan terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Dugaannya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi, namun si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya dan si Wawan akhirnya menyabet Arga dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan.
Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Oke, kawan dinten. Lha niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kemarin kesek anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Anjing guru gating. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya. Tapi kurang marman kan, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi ngerokok. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini. Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk.
Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi, namun si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya dan
si Wawan akhirnya menyambut Arga dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan, ternyata dia bersembunyi. Seperti itu, rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Oke, kawan sinten? Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau kesek anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Anjing di buru jating. Masalah. Karuan ngene rada jenengan wong ae. Iya. Tapi kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggon rokok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bagi dia ini dari layar iya, tapi misalnya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Mereka para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SG. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SG di salah satu SG di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan sampai kawan. Lagi kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau kesek anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Anjing guru daging. Masalah. Sekaruan ngene ra dadi ngen wong ae. Iya. Tapi kurang marmang kan, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi ngerokok. yang pada saat datang itu kalau dari kiri-kiri bagi ya ini kan semua gabung. Ini belakangnya ini di tempat ini kan jadi layak masih iya tapi masalahnya udah habis ya Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Ya, pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyambut Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Oke, kawan dinten. Lah niku anjingnya niku Kang Bantul, Bang. Ini kalau sing anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Itu warga. Anjing dulu daging. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya. Tapi kurang marmang kan, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi kok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bagi itu ya ini kan semua wabah. Ini betul ini. Tempat ini akan menjadi layak ini. Iya, tapi makannya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Mereka para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabet dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, ada mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lha niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Lha niku anjingnya. Sanes nih. Oh, sana iku waksa. Anjing guru jatim. Masalah. Karuan ngene rada dengan wong ae. Iya, tapi kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang, kuwi nggo rokok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju iya ini kan semua lagu. Ini tempat ini kan di layar iya, tapi masakannya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kalah. Lagi kawan sinten? Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sik anjing. Ini kok anjingnya? Sanes nih. Oh, sanes iku warga. Anjing iki juru jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, kurang normal kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Kon duduk tenang. Kuwi nggo kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju itu ya kan ini tebas ini kan dari layar iya, tapi maksudnya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayub menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayub maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe sekarang. Jadi kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sik anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Anjing ki buru daging. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, tapi kurang normal kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggon kok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya ini kan semua lagu. Ini tempat ini akan jadi layak ya. Iya, tapi untuk kamu udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengada dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau kesek anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Anjing guru jatim. Masalah. Karuan ngene rada dengan wong ae. Iya, tapi kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang, kuwi ngerokok. Tapi yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya ini kan semua beladu. Ini tebas ini kan jadi layar iya, tapi masakannya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Oke, kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau bisa anjing. Ini kok anjingnya? Sana nih. Oh, sana iku warga. Anjing guru Jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya. Tapi kurang normal kan, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggon kok. yang pada datang itu kalau dari ciri-ciri baju itu ya ini kan Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Mereka para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengada dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe salah. Oke, kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau kesek anjing. Ini kok anjingnya? Sanes. Oh, sanes. Anjing guru jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, tapi kurang normal kan ya, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya ini kan labu. Ini tulangannya. Itu pas ini kan jadi layak. Iya, tapi makannya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengada dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga. Ada mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan sinten? Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau kesek anjing. Ini kok anjingnya? Sanes nih. Oh, sanes iku waksa. Anjing iki buru daging. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya. Tapi kurang marmang kan ya, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Mundur kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju iya Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Bagi kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Iku warga. Anjing ki buru jatim. Masalah. Sekaruan ngene ra dadi ngen wong ae. Iya, kurang normal kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju itu ya ini kan semua ada. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengada dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SG. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SG di salah satu SG di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau kesek betah anjing. Ini kok anjingnya? Sanes nih. Oh, sanes. Anjing guru jatim. Masalah. Sekaruan ngene ra dadi ngen wong ae. Iya. Kurang normal kan ya, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi ngerokok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bagi ya ini kan semua belakang. Ini belakangnya ini bas ini kan dari layarnya. Iya, tapi masakannya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Iku warga. Anjing guru jagung. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, tapi kurang normal kan ya, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bayi itu ya ini kan semua lagi. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyambut Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe sekarang. Oke, kawan dinten. Lha niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Iku warga. Anjing ki juru daging. Masalah. Karuan ngene ra dadi ngengen wong ae. Iya, tapi kurang normal kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo rokok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju itu ya ini kan ini tempat ini yang jadi layaknya. Iya, tapi misalkan udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengada dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga. Ada mantan mertua laki-laki miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SG. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SG di salah satu SG di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lha niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau kesek anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana iku warga. Anjing guru jating. Masalah. Karuan ngene rada dengan wong ae. Iya. Tapi kurang normal kan, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bagi ya ini kan semua berlabuh. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, ada mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe salah. Jadi kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sik anjing. Lho niku anjingnya. Sana. Oh, sana iku warga. Anjing iki dulu Jatim. Masalah. Sekaruan ngene ra dadi ngen wong ae. Iya, tapi kurang normal kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi ngono kok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju itu ya ini kan semua berada. Ini layak iya, tapi maksudnya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayub menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayub maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan gitu. Jadi kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Anjing guru gating. Masalah. Sekaruan ngene ra dadi ngen wong ae. Iya, tapi kurang normal kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggon pokok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bagi ini ya ini kan semua lagu ya. Ini ini kan di layar ini. Iya, tapi masakannya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengada dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kalah. Bagi kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sik anjing. Ini kok anjingnya? Sanes nih. Oh, sanes iku warga. Anjing guru jating. Masalah. Karuan ngene rada dengan wong ae. Iya. Tapi kurang normal kan, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi kok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju itu ya semua berada. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe salah. Lagi kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sik anjing. Lho niku anjingnya. Sana nih. Oh, sana. Anjing-anjing ki juru Jatim. Masalah. Sekaruan ngene ra dadi ngen wong ae. Iya, kurang normal kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju itu ya ini kan semua lagu. Ini pas ini kan dari layar iya, tapi maksudnya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Oke, kawan dinten. Lha niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Itu warga. Anjing guru Jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, tapi kurang normal kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggon kok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bagi ya ini kan penduduknya berlabuh ya. Ini itu pas ini akan jadi layak ya. Iya, tapi sekarang udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga. Ada mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Anjing guru gating. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, tapi kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi ngerokok. Tapi yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bayi iya kan semua lagu. Ini layar iya, tapi maksudnya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Dugaannya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SC. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SC di salah satu SC di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sik anjing. Ini kok anjingnya? Sanes nih. Oh, sanes iku warga. Anjing ki juru jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, tapi kurang normal kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Mun kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya kan semua lagi. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Mereka para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kemarin kesek anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Anjing guru jati. Masalah. Sekaruan ngene ra dadi ngen wong ae. Iya, tapi kurang normal kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi ngerokok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya ini kan Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Mereka para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabet dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga. Ada mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe sekarang. Jadi kawan dinten. Lha niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau pesek anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Anjing guru daging. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, tapi kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang, kuwi ngerokok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bayi iya ini kan itu mah lagi. Ini Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kelaparan. Jadi kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau kesek anjing. Ini kok anjingnya? Sanes nih. Oh, sana iku warga. Anjing ki juru Jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, kurang normal kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggon kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya ini kan semua baju. Ini kan dari layar iya, tapi yang sekarang udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SG. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SG di salah satu SG di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau kesek anjing. Ini kok anjingnya? Sanes nih. Oh, sanes iku warga. Anjing guru jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya. Tapi kurang marmang kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggon kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bagi iya kan itu mengelabu. Ini keterangannya di tempat ini yang dari layar iya, tapi makanya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Mereka para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Anjing guru jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, tapi kurang marmang kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang, kuwi ngerokok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju iya ini kan penduduk abu-abu ya. Ini belakangnya ini. Kita bahas ini langsung dari layar. Iya, tapi kan udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan sinten? Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau kesek betah, Jeng. Lha niku anjingnya. Sanes nih. Oh, sanes iku warga. Anjing ki buru daging. Masalah. Karuan ngene rada dengan wong ae. Iya. Kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi ngono kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya ini kebetulan di tebas ini di layar iya, tapi misalnya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengada dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri ngoten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan itu. Jadi kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau kesek anjing. Ini kok anjingnya? Sanes nih. Oh, sanes. Anjing guru Jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya. Kurang normal kan ya, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi ngerokok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bagi ini kan semua berabung. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Mereka para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga. Ada mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lha niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing ketanjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Iku warga. Anjing ki juru daging. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya. Kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi ngerokok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bajunya ini kan semua lagu. Ini layak iya, tapi misalnya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istri. Warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini. Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga
Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi, namun si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya dan si Wawan akhirnya menyabet Arga dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti
sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan sinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau bisa anjing. Ini kok anjingnya? Sana nih. Oh sana itu warga. Anjing guru jagung. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya. Kurang marmang kan ya, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Mun kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya ini kan Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini. Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Mereka para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi, namun si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya dan si Wawan akhirnya menyabet Arga dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah
sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau bisa anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana di keluarga. Anjing guru Jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya, tapi kurang normal kan, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggon kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju itu ya Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini. Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembandaan terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayub menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Dugaannya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayub maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabet dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi, namun si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya dan si Wawan akhirnya menyabet Arga dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah
sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe lawan itu. Jadi kawan dinten. Lha niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau bisa anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Itu warga. Anjing guru jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya. Kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggon kok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bagi itu ya ini kan semua lagu. Ini pas ini kan dari layaknya. Iya, tapi sekarang udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini. Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengada dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabet dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi, namun si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya dan si Wawan akhirnya menyabet Arga dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan.
Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Bagi kawan sinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Niku anjingnya. Sanes niku. Oh, sanes. Anjing ki buru daging. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya. Kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. Tapi yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bagi iya ini kan penduduk abu-abu ya. Ini betul ini. Tempat ini kan jadi layak ini. Iya, tapi yang sekarang udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Bagi kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana di keluarga. Anjing guru gating. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya, tapi kurang normal kan, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggon kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Mereka para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SC. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SC di salah satu SC di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lha niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kemarin sing anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana iku warga. Anjing ki juru daging. Masalah. Sekaruan ngene ra dadi ngen wong ae. Iya, tapi kurang marmang kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi ngerokok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bagi ya ini kan penduduknya berada. Ini tempat ini yang dari layar iya, tapi masakannya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Mereka para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengada dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu wau. Ini kemarin sik anjing. Niku anjingnya. Sana. Oh, sana. Anjing guru Jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya. Tapi kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bayi ya Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengada dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan sinten? Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau bisa anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana iku warga. Anjing guru jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya. Kurang normal kan ya, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju itu ya Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Dugaannya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyambut Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kelaparan. Jadi kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sik anjing. Ini kok anjingnya? Sana nih. Oh, sana itu warga. Anjing guru daging. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, tapi kurang normal kan, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggon kok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju itu ya ini kan semua berada. Ini tempat ini yang dari layaknya. Iya, tapi masakannya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabet dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyambut Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sik anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Anjing guru gating. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya, tapi kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang, kuwi nggo rokok. Tapi yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bayi ya ini kan semua berada. Ini ini langsung dari layar ini. Iya, tapi ini udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan sinten? Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sik anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana iku warga. Anjing ki juru jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya, tapi kurang normal kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kelaparan. Oke, kawan dinten. Lha niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing betah anjing. Ini kok anjingnya? Sanes. Oh, sanes. Anjing guru daging. Masalah. Sekaruan ngene ra dajengan wong ae. Iya, tapi kurang normal kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi ngerokok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya ini kan Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyambut Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Oke, kawan dinten. Lha niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau pesek anjing. Lha niku anjingnya. Sanes nih. Oh, sana iku warga. Anjing guru gating. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya. Tapi kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo rokok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bayi iya ini kan semua lagu. Ini tebas ini bukan dari layar iya, tapi untuk kamu udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Dugaannya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, ada mantan mertua laki-laki miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau kesek anjing. Ini kok anjingnya? Sanes nih. Oh, sanes iku warga. Anjing guru Jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya, tapi kurang normal kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggon kok. Yang pada saat datang kalau dari ciri-ciri baju itu ya ini kan itu mah lagu. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kelaparan. Jadi kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau kesek tekan anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Anjing guru jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya, kurang marmang kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi ngerokok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya ini kan Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Mereka para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengada dan kondisinya sudah membusuk. Dugaannya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabet dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga. Ada mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Anjing guru daging. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang, kuwi ngerokok. Tapi yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bayi ya Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Oke, kawan sinten? Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sik anjing. Ini kok anjingnya? Sana nih. Oh, sana iku warga. Anjing guru jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, tapi kurang normal kan ya, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo rokok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya ini kan semua ada. Ini ketuanya kita bahas ini kan dari layar iya, tapi sekarang udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyambut Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kelaparan. Jadi kawan sinten? Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing betah anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Anjing guru gading. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya, kurang normal kan, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya ini kan Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga. Ada mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lha niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Lha niku anjingnya. Sanes. Oh, sana iku warga. Anjing iki juru jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya, tapi kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang, kuwi nggo rokok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bayi iya itu mah lagu. Ini kebetulan ini tebas ini dari layar iya, tapi maksudnya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengada dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau kesek anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana di keluarga. Anjing ki juru Jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya. Kurang normal kan, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya ini kan semua beragam. Ini dari layar Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sik tekan anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Anjing guru jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya, tapi kurang normal kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi ngerokok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bagi ya ini layak iya, tapi sekarang udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengada dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabet dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Bagi kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Ini kok anjingnya? Sanes. Oh, sanes. Anjing guru gating. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, tapi kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo rokok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bagi ya ini Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Lagi kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Itu warga. Anjing guru Jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya. Tapi kurang normal kan, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju iya kan semua baju ini betul ini kan jadi layaknya iya tapi maksudnya udah habis ya Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyambut Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan sampai kawan. Jadi kawan dinten. Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau bisa anjing. Ini kok anjingnya? Sanes. Oh, sanes. Anjing guru daging. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya. Tapi kurang normal kan ya, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya bukan begitu. Ini ini akan jadi lewat Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengada dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Oke, kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Lha niku anjingnya. Sanes. Oh, sana iku warga. Anjing iki buru daging. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya, tapi kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang, kuwi ngerokok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bayi ya ini kan itu abu-abu. Ini tebas ini bukan dari layar iya, tapi sekarang udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SG. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SG di salah satu SG di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan sinten? Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sik anjing. Ini kok anjingnya? Sana nih. Oh, sana itu keluarga. Anjing ki buru daging. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, tapi kurang normal kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya ini kan semua berada. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Keluarga. Anjing dulu jagung. Masalah. Sekaruan ngene ra dadi ngen wong ae. Iya. Tapi kurang normal kan, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi kok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bagi iya ini kan gabung. Ini tulangannya ini dikemas ini kan dari layar iya tapi kan udah habis ya Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengada dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabet dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga. Ada mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lha niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sik anjing. Ini kok anjingnya? Sanes. Oh, sanes iku warga. Anjing ki juru daging. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya, kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang, kuwi nggo rokok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya ini Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan sinten? Lho niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sik anjing. Lho niku anjingnya. Sanes. Oh, sanes iku warga. Anjing guru jagung. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya. Tapi kurang marmang kan ya, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya itu semua gabung. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Bagi kawan dinten. Lha niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sik betah anjing. Ini kok anjingnya? Sanes. Oh, sanes. Anjing guru daging. Masalah. Sekaruan ngene rada jenengan wong ae. Iya. Kurang normal kan, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi ngerokok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya ini kan semua lagu. Ini ini akan jadi layak Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga. Ada mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan sinten? Lha niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau bisa anjing. Ini kok anjingnya? Sanes nih. Oh, sana. Anjing guru daging. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya. Tapi kurang marmang kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi ngerokok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bagi iya semua berada. Ini betul ini yang dari layar iya, tapi maksudnya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengada dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SG. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SG di salah satu SG di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan sinten? Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau kesek anjing. Ini kok anjingnya? Sanes nih. Oh, sanes itu warga. Anjing guru jagung. Masalah. Karuan ngene rada jenengan wong ae. Iya. Tapi kurang normal kan, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi kok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bagi ya kan semua berada. Ini ini layar Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Dugaannya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Lagi kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau kesek anjing. Ini kok anjingnya? Sana nih. Oh, sana di keluarga. Anjing di juru Jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, kurang normal kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya kan semua lalu. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalih niki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Oke, kawan dinten. Lha niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Ini kok anjingnya? Sanes nih. Oh, sanes iku waksa. Anjing iki dulu daging. Masalah. Karuan ngene ra dajengan wong ae. Iya, tapi kurang normal kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggon kok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya ini kan semua berada ini pas ini yang di layar iya, tapi sekarang udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Mereka para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyambut Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kelaparan. Oke, kawan dinten. Lha niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Lha niku anjingnya. Sana. Oh, sana. Iku warga. Anjing iki juru Jatim. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, tapi kurang normal kali, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang, kuwi ngerokok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri bayi ya ini kan semua lagu. Ini tebas ini kan dari layar iya, tapi masalahnya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasatreskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasatreskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, ada mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi namun
si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga, dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SG. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SG di salah satu SG di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lah niku anjingnya niku kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Ini kok anjingnya? Sana nih. Oh, sana. Itu warga. Anjing iki buru jagung. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya, kurang normal kan, Pak. Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. Yang pada saat datang kalau dari ciri-ciri baju ya kan semua label. Ini kebetulannya bebas ini kan jadi layak nih. Iya, tapi maksudnya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini.
Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon. Maksud saya di hutan Temon, kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari,
Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon, maksud saya di hutan Temon. Kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengada dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian, dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayub maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya, dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat. Pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi, namun si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan, ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SG. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SG di salah satu SG di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri ngoten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten.
niku anjing ini kang bantu, Bang. Ini kalau kesek anjing. Ini kok anjingnya? Sanes nih. Oh, sanes iku warga. Anjing iki buru daging. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya. Tapi kurang normal kan, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi ngerokok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya ini kan semua berada. Ini bebas ini bukan dari layar iya, tapi misalnya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini. Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari
Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon, maksud saya di hutan Temon. Kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Duganya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian, dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya, dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat dengan pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal di dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki itu juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi, namun si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan, ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Lanten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lho
Loh niku anjing ini Kang bantu, Bang. Ini kalau sing anjing. Lho niku anjingnya. Sana nih. Oh, sana. Anjing buru daging. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya. Kurang normal kan ya, Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggo kok. Yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ya kan semua baju. Ini bebas ini langsung dari layaknya. Iya, tapi maksudnya udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini. Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari
Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon, maksud saya di hutan Temon. Kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Dugaannya memang awalnya Wawan, karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian. Dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan, dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayu maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya, dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan membabi buta. Dia menyabat pertama yang dilakukan adalah mematikan listrik, itu sesuai dengan keterangan Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Khairul Maskanan. Dia pelaku Wawan itu mematikan listrik, kemudian ada orang datang, itu pertama yaitu Eki, kemudian disabat dan lain sebagainya. Ada Tini yang mantan mertuanya yang perempuan, itu korban kedua, kemudian disabat dan meninggal dunia untuk Tini. Kemudian ada mantan istri Miswati, kemudian disabat juga, dan mantan mertua laki-laki Miskin juga disabat. Terakhir itu Arga yang dia sembunyi bersama anak dari Wawan, Bima, itu bersembunyi, namun si Arga itu berteriak minta ketakutan hingga ketahuan tempat persembunyiannya, dan si Wawan akhirnya menyabet Arga dan Bima yang awalnya dikabarkan dibawa kabur atau disandra oleh Wawan, ternyata dia bersembunyi. Seperti itu rekan. Ya, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait sosok pelaku di mata tetangga sekitar ataupun terkait profesi dari pelaku sendiri? Baik, informasi terhimpun di pelaku atau Wawan ini merupakan penjaga SD. Dia juga mengikuti, sekarang ini kan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, si Wawan ini masuk dalam P3K paruh waktu penjaga SD di salah satu SD di Kabupaten Pacitan. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Mita, jurnalis Tribun Jatim. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sinten kang nemokaken niku? Anjing. Oh, anjing pelacak anjingnya lho niku. Laten kalen iki. Oleh kalih anjingnya niku. Napa bunuh diri wonten ya, Pak? Bunuh diri. Napa kelaparan? Kelaparan nembe kawan. Jadi kawan dinten. Lah niku
niku anjing niku Kang bantu, Bang. Ini kalau bisa tekan anjing. Ini kok anjingnya? Sana. Oh, sana. Anjing guru gating. Masalah. Sekaruan ngene rada dengan wong ae. Iya. Tapi kurang normal kan Pak? Nggih. Sing rada legone niku. Penduduk tenang. Kuwi nggon kok. yang pada saat datang itu kalau dari ciri-ciri baju ini kan semua berada ini dari layar iya tapi sekarang udah habis ya. Tragedi berdarah mengguncang Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 September lalu. Seorang pria bernama Wawan nekat mengamuk dan membantai keluarga mantan istrinya menggunakan senjata tajam. Akibat serangan brutal tersebut, 2 orang tewas di tempat dan 3 lainnya mengalami luka berat. Korban meninggal pertama adalah Timi yang merupakan mertua dari pelaku. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian setelah mengalami luka parah di bagian leher. Kemudian korban meninggal baru bernama Arga, 11 tahun, yang merupakan keponakan dari pelaku. Ia tewas saat dirawat di rumah sakit selama 3 hari atau 23 September. Sementara itu, korban luka lainnya adalah Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mertua, dan Eki, ipar dari pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi sadis ini diduga dipicu oleh rasa cemburu. Wawan disebut-sebut tidak terima karena mantan istrinya akan segera menikah lagi dengan pria lain. Hal ini menjadi pemicu emosi yang berujung pada penyerangan. Menurut Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Hoirul Maskanan, sehari sebelumnya Wawan sempat mengajak mantan istrinya tersebut untuk rujuk, namun ditolak oleh keluarga. Sabtu malam, Wawan kembali ke rumah Miswati dan lebih dulu memutus aliran listrik. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk menggunakan senjata tajam dan membabi buta menyerang penghuni rumah. Pelaku Wawan sempat kabur dan bersembunyi di hutan sekitar desa hingga kondisi ini membuat warga sekitar ketakutan dan resah. Keresahan warga juga membuat 6 sekolah dasar di Kecamatan Arjosari, Pacitan memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sejak awal pekan ini. Para siswa diminta belajar dari rumah sambil menunggu situasi benar-benar aman. Namun belakangan terduga pelaku ditemukan tewas di hutan dalam kondisi membusuk. Pihak Satreskrim Polres Pacitan masih melakukan identifikasi ke lokasi untuk memastikan apakah jasad benar-benar Wawan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga di Pacitan. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya, Rima Anggi. Sesosok mayat ditemukan di tengah hutan Temon, Nawangan, Kabupaten Pacitan pada Kamis 25 September siang. Mayat tersebut diduga Wawan yang sebelumnya menjadi buronan polisi. Wawan menjadi buronan setelah melakukan pembacokan terhadap mantan mertuanya hingga meninggal dan 4 anggota keluarga mantan istrinya pada Sabtu 20 September lalu. Seusai melakukan aksi brutal tersebut, pelaku kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Informasi selengkapnya saudara disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Mita. Halo Rekan Mita. Halo rekan Rima. Ya baik, bagaimana proses penemuan mayat yang diduga Wawan yang merupakan buronan kasus pembacokan ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Rima, benar sekali bahwa sesosok jasad ditemukan di dalam hutan di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari ini, Kamis 25 September 2025. Jasad tersebut diduga adalah Wawan yang merupakan pelaku pembantaian terhadap satu keluarga asal Desa Temon, Kecamatan Arjosari
Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penemuannya itu berawal dari keterangan Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menjelaskan bahwa berawal dari diterjunkannya 2 anjing pelacak K9 dari Polda Jatim. Para petugas itu dan anjing menyisir di hutan Temon lantaran dugaannya pelaku pembantaian yaitu Wawan itu melarikan diri di Desa Temon, maksud saya di hutan Temon. Kemudian di situ anjing pelacak itu mengarah di suatu tempat dan dipersempit oleh warga serta pihak kepolisian dan TNI. Akhirnya ditemukanlah jasad Wawan di hutan Temon tersebut. Seperti itu rekan Rima. Iya, Mita, dalam kondisi seperti apa mayat ditemukan dan apakah ada tanda-tanda bunuh diri atau tindakan kekerasan lain? Baik, untuk sementara jasad tadi dari konfirmasi Kapolres Pacitan AKBP Ayu menjelaskan kondisinya memang ditemukan meninggal dunia dengan tengadah dan kondisinya sudah membusuk. Dugaannya memang awalnya Wawan karena di dugaan awal itu pakaian yang ada di jasad tersebut itu seperti pakaian Wawan yang ia gunakan saat pembantaian, dan ini tadi jasad Wawan sudah dikirim ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan dan secara diotopsi bagian luar dan semuanya itu mengarah ke Wawan. Seperti itu rekan Rima. Baik, sejauh ini dari informasi yang Anda himpun sendiri, apakah motif pembacokan terhadap mantan mertua dan keluarga mantan istrinya ini sudah terungkap jelas? Baik, kalau dari motifnya masih seperti kemarin ya rekan, seperti yang wawancara di Kepala Desa maupun Kapolres Pacitan AKBP Ayub maupun Kasat Reskrim Polres Pacitan yaitu Khairul Maskanan mengatakan bahwa awalnya pelaku itu ingin minta rujuk pada hari Jumat, kemudian ditolak oleh mantan mertuanya, dan pada Sabtu si pelaku Wawan itu ke rumah mantan istrinya dengan membawa senjata tajam dan